Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu dari segi pekerjaan, asmara ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap diri kamu secara lebih lanjutnya guys, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah informasi ataupun gambaran terhadap kamu dengan kartu yang saya pegang ini guys. Di sore hari ini guys, saya tidak memiliki judul dan saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha mengambil kartu satu persatu untuk memberikan informasi terhadap kamu. Dan saya pun mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan bukan merupakan sebuah acuan ataupun keputusan di mana bisa teman-teman ambil ataupun teman-teman terima. Saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana. Informasi dan perencanaan tersebut lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah informasinya akan bersifat positif atau negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu tersebut akan bersifat resonate dan tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman. Nah guys, di depan saya ini ada beberapa kartu yang sudah saya ambil dari kartu yang saya pegang tadi. Saya tidak tahu informasi apa yang ada di balik kartu ini, tetapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap kamu. Apakah akan bersifat positif atau bersifat negatif guys. Nah sebelum saya menjelaskannya guys, saya akan memberikan sebuah informasi dua kartu yang ini akan menggambarkan situasi kamu atau situasi orang yang ada di sekeliling kamu. Tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran kamu ataupun tindakan yang akan kamu lakukan setelah di bagian pertama. Bagian ketiga ini akan menggambarkan bagaimana keadaan kamu ke depan, baik di diri kamu ataupun orang yang ada di samping kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di kartu pertama? Ada muncul kartu Prince of Swords, di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan saya melihat ada sebuah reaksi, di mana reaksi tersebut seseorang dengan gegabah mengambil sebuah keputusan. Sebelum saya memberikan sebuah informasi lebih lanjut terhadap kartu yang saya pegang ini, saya akan menarik sebuah kata gegabah. Dimana dengan kata gegabah itu guys, membuat diri kamu semakin kacau. Nah kalau saya berbicara dari segi asmara, ada sebuah perbuatan atau suatu tindakan di mana tindakan itu kamu ambil tanpa memikirkannya. Memang
Saya mendukung perbuatan yang kamu ambil, tetapi seharusnya dengan perbuatan yang kamu ambil tersebut, kamu harus lebih bisa memikirkannya secara matang-matang. Apa keuntungannya terhadap saya ketika saya harus mengambil tindakan tersebut? Dan apa keuntungannya terhadap orang yang berada di samping saya ketika saya mengambil tindakan tersebut? Kamu jangan gegabah kalau saya berbicara dari sisi negatifnya. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, mungkin tujuan kamu mengambil sebuah tindakan tersebut, kamu berpikir, saya sudah tidak tahan lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi. Apa yang akan saya lakukan? Kalau saya tidak bertindak, semakin hari, semakin waktu, dan semakin waktu, sayanya yang akan bodoh. Saya sudah jelas ditinggalkan. Dan dia sudah melakukan sebuah hubungan di mana hubungan itu kotor. Ya, saya harus melakukan tindakan tersebut, atau memang kamu sudah tidak bisa berpikiran secara sehat dengan tindakan kamu. Ini dia yang menggambarkan pedang yang dia pegang. Nah, kalau saya berbicara dari segi asmara yang sedang LDR, ada suatu tindakan yang membuat diri kamu itu kepikiran, atau mungkin ada suatu hal di mana si dianya ngeblokir kamu, atau memang kamunya yang ngeblokir dia. Seharusnya sebelum kamu ngeblokir, kamu harus dulu introspeksi diri. Apa yang menyebabkan hal ini? Jangan seenak-enaknya mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu atas dasar gegabah dan kebodohan. Kamu harus bisa menetralkan dulu pikiran kamu. Baru kamu mengeblokir orang tersebut. Nah, kalau saya berbicara dari segi usaha, mungkin ada seseorang yang seenak-enaknya berbuat terhadap kamu, di mana dengan dia berbuat seenak-enaknya, kamu melakukan sebuah perlawanan juga terhadap dia. Seharusnya dengan perlawanan yang akan kamu lakukan itu, kamu pikirkan kembali. Apa tujuannya, apa dampaknya terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apa tujuannya dan dampaknya terhadap kamu. Tetapi dengan apa yang saya katakan ini, saya hanya bisa memberikan sebuah saran. Jangan terlalu gegabah mengambil sebuah keputusan di dalam bidang asmara, di dalam bidang pekerjaan, di dalam bidang usaha. Karena ketika kamu gegabah, justru akan membuat diri kamu itu lebih rugi. Kamu harus bisa dulu menetralkan pikiran kamu. Baik orang lain yang akan datang terhadap kamu, begitu juga kamu akan menghadapi orang baru terhadap kamu. Kamu harus bisa memilah bibit, bobot, dan bebetnya. Nah, dengan kemunculan kartu Prince of Swords, apakah kartu keduanya ada keterkaitannya? Penyakit. Dengan kata gegabah, guys, ada sekitar 15 kali saya mengucapkannya. Karena sebuah kata suatu gegabah, kata gegabah akan membuat diri kamu itu kacau. Atau bisa saja di sisi lain saya berbicara, mungkin ada beberapa teman-teman kondisinya sekarang lagi kurang fit atau memang lagi drop.
Atau memang ada pekerjaan yang menuntut diri kamu agar pekerjaan tersebut terselesaikan, tapi setidaknya kamu harus bisa dulu merelekskan pikiran kamu dan menenangkan pikiran kamu dengan mencari sebuah hiburan. Kamu jangan fokus dulu terhadap pekerjaan yang akan kamu lakukan. Karena ada di sisi lain nanti kamu akan merasakan sebuah penyakit. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kedua kartu yang saya pegang ini, guys, terhadap diri kamu, tenangkan dulu pikiran kamu, baru kamu mengambil sebuah keputusan. Jangan terlalu bodoh dan jangan terlalu gegabah. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, guys, bagaimana pemikiran kamu dan tindakan kamu selanjutnya? Ada muncul kartu Four of Clubs, Four of Cups, Four of Cups, Four of Cups. 4 kali, guys, saya mengucapkannya. Saya melihat pemikiran kamu untuk saat ini ketika kamu mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu suatu kegabahan atau kebodohan. Justru pemikiran kamu itu berpikiran, apakah salah tindakan saya ini? Apakah yang akan saya lakukan ini sebuah kebodohan terhadap saya? Kamu bertanya seperti itu karena perasaan kamu memberikan sebuah reaksi terhadap kartu ini, seakan-akan diri kamu itu pun ingin mengalami sebuah puncak kebahagiaan, di mana ke puncak kebahagiaan itu bisa saja terhadap orang lama kamu atau terhadap orang lain yang akan hadir terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari hubungan LDR, mungkin kamu mengharapkan kamu bisa kembali lagi terhadap orang tersebut. Nah, dengan kemunculan kartu Four of Coin Cups ini, kartu selanjutnya bagaimana? Tongkat. Kebahagiaan dan tongkat. Kedua kartu ini seakan-akan memberikan sebuah reaksi terhadap diri saya, baik di diri kamu ataupun orang lain. Ada yang sedang menjalin kedekatan ini. Saya melihat kamu itu sedang dekat terhadap orang lain. Dan kamu pun kedekatan itu memberikan kamu suatu hal ingin mempertahankannya. Nah, kartu selanjutnya, iya, di mana kedekatan tersebut memberikan rasa kepuasan, memberikan sebuah pemikiran dan ekspektasi bahwasannya target tersebut sudah sesuai dengan saya. Atau bisa saja mungkin kamu ingin memulai sebuah kebahagiaan di dalam diri kamu, di mana kebahagiaan yang ingin kamu rasakan itu sesuai dengan kriteria kamu, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena bisa saja di masa lalu kamu mengambil keputusan di mana keputusan itu berupa kata pisah dengan istilah gegabah ataupun kebodohan. Nah, bagian ketiga, guys. Bagaimana kesimpulannya baik di diri kamu ataupun terhadap orang lain? Ada sebuah rasa penyesalan, ketakutan, dan ingin meninggalkan. Ada apa ini? Pemikiran kamu sedang dekat terhadap diri orang lain, tetapi kalau saya berbicara dari sisi lain, ada merasa ketakutan, merasa menyesal. Siapa ini? Wow, the lovers. Rasa ketakutan untuk menuju sebuah keharmonisan dan kenyamanan. Kalau saya berbicara dari segi negatif, mungkin ada pihak ketiga
atau mantan pasangan kamu melakukan sebuah pengkhianatan dan dia sedang merasa menyesal, di mana rasa penyesalan tersebut membuat diri dia, saya ingin lepas dari hubungan ini, ingin lepas dan ingin meninggalkan. Nah, kartu terakhir, Five of Swords. Saya akan berbicara terhadap dua aspek guys, baik di diri kamu ataupun di diri orang lain. Bisa saja di diri kamu merasa menyesal terhadap orang tersebut karena kamu sudah menjalin sebuah hubungan terhadap diri kamu, di mana hubungan tersebut memberikan kamu sebuah penyakit dan memberikan kamu sebuah keputusan, di mana keputusan itu suatu kebodohan terhadap kamu karena dia sudah melakukan sebuah hubungan kotor dan kamu pun tidak terima dan menyerang dia. Nah, di sisi lain, ada seseorang yang merasa menyesal terhadap hubungan kotor tersebut dan dia ingin keluar, tetapi dengan dia keluar, ada pihak lain yang tidak terima. Di mana pihak yang tidak terima itu seakan-akan ketika dia pergi, tidak akan ada lagi sebuah keuntungan yang akan saya dapat. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.